Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada perkuliahan hari ini. Ya, untuk pertama ini saya mau ngasih tugas tugas individu setiap orang. Ya, kemarin sudah saya janjikan bahwa saudara disuruh untuk membuat bisnis plan, ya, usahanya masing-masing. Nah, kira-kira apa aja yang saya secara garis besar lah terkait apa yang saudara bisa buat di bisnis plan itu bisa saudara catat ya. Pertama itu dalam bisnis plan itu saudara bisa buat ringkasan utamanya ya. Bisa dicatat ya, ringkasan utama terkait usaha yang mau dibuat. Ya. Nah, apa maksudnya ini? Ini meringkas nilai-nilai utama yang ditawarkan oleh bisnis atau usaha saudara. Ya, misalnya apa? Saudara jualan buka usaha misalnya rumah makan gitu kan, atau kafe. Nah, kira-kira apa yang menjadi lini bisnis utama kafe tersebut? Misalnya pembuatan dalam makanan atau ketika setelah customer-nya mengorder itu paling lama disediakan tuh waktunya 10 menit. Paling lama. Ya, kalau kita lihat misalnya kalau misalnya kita ke Pizza Hut gitu kan ya, ditunggu paling lama 45 menit ya, atau paling cepat paling lama setengah jam. Nah, itu udah sebagai mereka ya, standar udah sebagai standar mereka untuk pelayanan, bahwa mereka itu tidak boleh lebih dari 30 menit. Nah, itu ya. Nah, kemudian harga di bawah misalnya makanan berat atau makanan berat lah ya, bisa bilang tidak lebih dari 20.000. Nah, atau minuman paling mahal tuh 15.000. Itu dibuat di ringkasan utama itu gitu. Ya. Jadi sehingga waktu ketika seseorang yang membaca menjadi itu sebuah summary ya, atau kesimpulan utama yang bisa dimengerti oleh misalnya kalian kan bisnis plan ini kan untuk ngasih ke pemodal ya. Nah, di situ bisa membaca tuh, oh ini kelebihan-kelebihannya ya. Kemudian setelah ringkasan utama atau eksekutif summary itu baru bisa masuk ke ulasan perusahaan. Ya, ulasan perusahaan ini contohnya ya dibuatlah, kita beranggapan kita buat sebuah perusahaan yang middle ke atas lah gitu ya. Maksudnya sejarahnya dibuat, visi misinya bagaimana, siapa pendirinya ya, lokasinya bagaimana, itu harus dijelaskan di ulasan perusahaan tersebut. Ya. Kemudian ada analisa pasar ya. Kondisi pasar saat ini terkait objek bisnis Anda yang mau saudara bahas. Ya. Nah, bagaimana perusahaan atau usaha Anda tuh bisa membawa bisnisnya tuh lebih maju daripada kompetitor. Itu dijelaskan di analisa pasar. Kemudian buatlah struktur organisasinya. Kalau misalnya ini buatlah yang utama itu misalnya siapa ya, si Atika misalnya sebagai ownernya. Nah, dibuat tuh siapa ininya. Aja kawan-kawannya di sini misalnya sebagai kasir atau sebagai kepala keuangan atau sebagai kepala SDM, dibuat di situ ya organisasinya. Tentu di dalam struktur organisasi itu dijelaskan apa aja tanggung jawabnya, apa aja wewenangnya, itu juga harus dijelaskan di dalam struktur organisasi. Nah, kemudian udah ada ringkasan utama tadi satu, ulasan perusahaan, baru analisa pasar, kemudian struktur organisasi, kelima tuh produk dan jasanya.
Nah, apa yang saudara tawarkan? Apa fitur-fitur apa aja yang ada di situ? Harganya dikasih tahu di situ ya. Harganya dikasih tahu, kemudian apa ya? Peralatan yang digunakan dalam untuk membuat bahan-bahan apa aja yang digunakan. Ini sama dengan detail produksi ini. Apa-apa aja bahan yang kalian gunakan untuk menjual produk tersebut. Misalnya kalau mau buat martabak misalnya, yaitu perlu mentega, loyang, terus apa kompor, ya, mentega, tepung, itu harus dikasih tahu di situ. Itu maksudnya apa? Detail produksi. Jadi bahan-bahan baku itu dijelaskan di situ, ya. Karena kan kita guna dari bisnis plan ini kan selain untuk perencanaan usaha kita supaya terarah, bisa juga sebagai kalau kita tidak memiliki modal, bisa sebagai proposal kita untuk mengajukan kepada si pemodal tersebut. Jadi kita harus detail dalam memberitahu terkait usaha kita itu apa aja yang mau kita buat gitu ya. Bahan-bahannya itu harus diberitahu. Dan bagaimana cara membuatnya? Nah, seandainya cara membuat ini kalau misalnya itu ini ya terkait dengan kafe atau misalnya tadi saya bilang martabak gitu ya. Kemudian, nah masuk ke pemasarannya dan rencana penjualannya. Di situ diberitahu tuh bagaimana kalian memasarkannya. Apakah via Instagram, ya, bagaimana via media cetak, bisa aja seperti itu kan. Atau misalnya ngasih brosur door to door, ya, ke orang langsung. Kayak ini pakai iklan di billboard, iklan di Google, itu harus beritahu di situ cara-cara pemasaran untuk perusahaan untuk usahanya ya, dan bagaimana menjualnya ya seperti itu. Kemudian masuk proyeksi keuangan ya. Proyeksi keuangan ini di sini harus dijelaskan nih berapa harga bahan baku yang kalian gunakan untuk membuat usaha tersebut. Ya contoh tadi misalnya martabak tadi misalnya ya. Nah, bahan-bahan bakunya itu berapa aja harganya? Misalnya dalam satu loyang misalnya kalian produknya itu kan tadi jelaskan tuh misalnya ada coklat keju misalnya martabak coklat keju berapa harganya itu dia harus dikasih tahu di situ. Nah nanti dia dimasukkan ke dalam laporan keuangan itu berapa bahan baku untuk membuat martabak coklat keju seperti itu ya, gula berapa harganya. Jadi di situ tahu kalian misalnya baru variasinya misalnya ada small, ada kecil, ada medium, ada ada large atau yang besar. Nah, itu kan harus kita tahu tuh modal kita dalam small itu berapa modalnya. Medium itu berapa modalnya. Kemudian yang large itu berapa modalnya. Terus variasinya kan banyak, variannya banyak. Tadi misalnya coklat keju, ya, misalnya martabak Ovaltine, ya kan variannya. Nah itu harus dibuat di dalam laporan keuangan. Jadi kita tahu ini berapa marginnya, berapa nanti keuntungan yang akan kita dapatkan dalam menjual satu martabak. Ini misal martabak, gitu ya. Atau misalnya jual ini kartu perdana atau internet. Nah, modal yang kalian keluarkan itu berapa untuk beli satu kartu. Nah, kalau misalnya dia internet misalnya, berapa modalnya itu harus dikasih tahu. Jadi tapi harus ada varian, ya tidak hanya satu varian aja. Karena kita tahu bahwa produk itu kalau cuma satu itu ya orang nggak mau karena kita lebih suka yang bervariasi kan, ya banyak pilihan seperti itu ya. Nah, berapa kemudian dari situ dilihatlah berapa margin yang kalian peroleh. Dan kira-kira ya di situ juga dibuat. Misalnya kalian sewa ruko atau beli ruko ya. Itu harus diproyeksi.
diproyeksi. Jadi misalnya kalau beli ruko dia itu kan ada namanya pokoknya dia ini kalian gini misalnya kalian menyewa 1 tahun ruko, anggap kita hitung 1 tahun itu 60 juta ya, 60 juta. Nah berarti 1 bulan itu 5 juta kan ya, 5 juta modal yang kalian keluarkan untuk menyewa ruko tuh. Nah itu kan harus dijadikan sewa. Nah harus dijadikan laporan sehingga tahu berapa perlu, misalnya kita anggap martabak itu, atau ya berapa martabak yang harus terjual dalam 1 bulan untuk menutupi sewa ruko tuh 1 bulan. Tapi kan nggak sewa ruko nih, nggak hanya sewa ruko, harus bayar gaji pegawai. Gaji pegawai itu kalian harus kasih tahu nih, gaji pegawainya berapa pegawai yang digunakan ya, baru biaya operasional, AC, misalnya listrik, air, itu harus dijelaskan di dalam laporan keuangan. Sehingga di situ kalian bisa memproyeksi kapan kita dapat return on investment atau titik baliknya yang bisa disebut dengan BIP, break even point ya. Break even point kapan misalnya modal kita itu titik imbasnya itu di bulan keberapa. Seperti itu. Ya. Ini harus jelas di laporan keuangan tuh. Tanah, misalnya sewa tanah atau bangun ruko, berapa kira-kira bangun ruko. Seperti itulah ininya harus dijelaskan. Ya. Kemudian terakhir lampiran ya. Lampiran tuh bisa resume terkait pendirinya ya, tapi lebih jelas, lebih detail terkait siapa pendirinya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Oke. Jadi, Pak, yang summary eksekutif tadi itu tadi kita cantumkan tentang kesimpulan semuanya, Pak? Iya, buat di resume itu bagaimana usaha kalian tuh menarik gitu. Apa kelebihan-kelebihannya? Kelebihan-kelebihannya itu sehingga membuat orang mau berkunjung atau membeli produk kalian atau menggunakan jasa kalian. Seperti itu. Itu sama dengan latar belakang, Pak? Iya, Berarti. hampir sama dengan latar belakang. Oh iya ya, Pak. Oke. Ya, oh ya, sama juga analisis SWOT-nya juga dibuat ya. Strength, weakness, opportunity, threat gitu. Itu harus dijelaskan apa keunggulan usaha kalian, apa kelemahannya, apa kesempatannya, apa ininya, threat-nya, ancamannya. Gitu. Ada lagi? Yang terkait laporan keuangan ngerti ya? Modalnya berapa aja yang digunakan? Iya, Pak. Apa-apa aja ya. Jadi kalian tahu berapa yang harus terjual dalam 1 bulan itu. Sehingga misalnya ternyata yang kalian gunakan modal dalam 1 bulan itu ada 30 juta. Ya. 30 juta. Berarti omset kalian itu harus 30 juta. Misalnya kalau keuntungannya itu 50%, berarti harus 60 juta keuntungannya. Seperti itu. Misalnya marginnya, modalnya, margin kalian itu 50%. 50%, 100%. Berarti harus keuntungannya itu 60 juta 1 bulan. Itu baru break even apanya untuk 1 bulan. 30 jutanya itu sudah aman. Jadi kalau kalian tahu-tahu keuntungannya itu ada 80 juta, berarti sekitar 10 juta udah keuntungan kalian. Seperti itulah hitungannya ya. Oke. Materi berikut selanjutnya. Oh ya, dikumpul ini minggu ke-7. Saya kasih waktu 3 minggu.
karena ini individu. Seharusnya 2 minggu saya kasih, 3 minggu saya kasih berarti tanggal 21. Ya, di sini kumpul melalui email saya paling lama tuh tanggal 21. Sebelum tanggal 21 boleh kumpul, ya. Kemudian lewat tanggal 21 tidak ada alasan bahwa ini telat atau segala macam, di luar tanggal 21 saya tolak. Ya, tanggal 21 juga kuis ya. Oke. Nah, kita masuk ke strategi persaingan. Nah, maksud saya ini strategi persaingan ini strategi persaingan berbasis pemasaran. Nah, kalau kita sebuah usaha itu tidak bisa lepas dari namanya pemasaran, ya. Kalau kita mau mampu bersaing dengan kompetitor, kita harus jor-joran dalam memasarkan sebuah produk. Ya, pada dasarnya, ya, manusia itu sebagai konsumen membeli barang dan jasa. Ya. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan hidupnya. Oke. Nah, keinginan manusia ini kan tidak terbatas ya. Semua mau dibeli ya kan. Karena tidak terbatas itu, tetapi dengan sumber daya yang terbatas, ketika kita menginginkan sesuatu ya, wah kita pengen nih beli sesuatu nih, biarpun nggak ada, ibaratnya dengan terbatasnya uang kita paksakan untuk membeli itu, ya, dengan mengorbankan sesuatu, misalnya apa, ya uang gitu kan, karena sudah pengen membeli itu, ya uang, ya nggak masalah lah soal harga misalnya kan, karena keinginan kita untuk membeli suatu barang. Begitulah maksud dari itulah salah satu sifat dari perilaku konsumen. Nah, kan di dalam perilaku konsumen itu terdapat dua perbedaan antara keinginan dan kebutuhan. Ada yang bisa menjelaskan apa itu keinginan, apa itu kebutuhan? Apa yang bisa membedakan keinginan maupun kebutuhan? Kalau keinginan itu Pak biasanya kayak kebutuhan kalau kebutuhan itu misalnya kayak kebutuhan primer, kebutuhan pokok gitu. Kalau misalnya keinginan itu kayak kebutuhan tersier gitu Pak. Kebutuhan apa? Tersier. Terus iya, maksudnya dia kayak barang yang belum kita maksudnya bukan barang pokok gitu Pak. Bukan kebutuhan pokok lah ya intinya ya. Barang sehari-hari gitu. Ya. Nah, ya sebenarnya gini, ya hampir ini ya. Kadang-kadang manusia ini sulit membedakan keinginan maupun kebutuhan. Ya, kita sering melihat kadang-kadang kita nggak bisa nih membedakan mana kebutuhan yang betul-betul yang kita butuhkan daripada kita keinginan. Kita melihat itu, aduh, pengen lah beli itu gitu kan. Tapi kita sebenarnya nggak tahu itu sebenarnya nggak hal yang dibutuhkan dalam sehari-hari. Nah, makanya keinginan ini merupakan kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian seseorang. Ya. Nah, kepribadiannya contohnya apa? Misalnya dia mau, kita anggap lah ya, mau kelihatan hebat di depan teman-temannya. Seperti itu. Nah, keinginan dia itu menunjukkan barang-barang yang ingin dia beli, padahal itu maksudnya keinginan dia itu ada ya, salah satunya misalnya dia pingin iPhone misalnya ya, padahal itu bukan suatu kebutuhan buat dia. Sebenarnya kalau dilihat kan kebutuhan telekomunikasi ya, handphone yang harga 3 juta aja pun nggak masalah gitu ya kan. Nah, itulah gara-gara kepribadian dia ya, atau budaya yang sudah
terjadi di negara tersebut, makanya itulah timbulnya keinginan. Keinginan itulah masih termasuk kebutuhan, tapi karena terbentuk oleh budaya maupun kepribadian seseorang. Nah, sedangkan kebutuhan itu bersifat naluri, ya, yaitu perasaan kekurangan akan sesuatu hal. Ya, ketika orang makan, ketika orang lapar, orang akan mencari makan. Ya kan? Itu kan apa? Kebutuhan dia. Ya, seperti itu. Nah, strategi persaingan berbasis pemasaran ini tidak lepas dari namanya perilaku konsumen. Ya. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen ini merupakan bagaimana faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi keputusan si konsumen ini untuk membeli barang tersebut. Ya. Nah, orientasi konsumen pada dasarnya perusahaan memperhatikan konsumen harus menentukan kebutuhan pokok dari pembeli yang akan dilayani dan dipenuhi. Nah, ini contoh. Nanti waktu pas di bisnis plan itu tentukan kebutuhan pokok dari pembeli itu yang akan dilayani maupun yang dipenuhi. Ya. Baru ya. Baru kemudian memilih kelompok pembeli yang menjadi sasaran penjualan. Nah, ini juga nanti dijelaskan ya. Siapa targetnya ya. Nah, usianya berapa itu harus dijelaskan di situ. Terus menentukan produk dan program pemasaran ya. Jadi setiap produk itu harus bisa berbeda-beda nih cara memasarkannya. Ya. Misalnya apa? Dulu saya di bank ya. Di bank itu produk yang bisa dibilang untuk nasabah prioritas lah. Ya. Nasabah prioritas misalnya contoh produknya itu menabung ya, menabung bisa dapat handphone. Nah, program pemasarannya tentu apa? Meletakkan meletakkan billboard atau iklan ya di ring 1. Ring 1 itu ya di kawasan pusatnya ya, pusat kota, di situ diletakkan ya. Misalnya daerah Mongonsidi, daerah Diponegoro. Nah, di situ kan apa? Target pasarnya itu ketika orang-orang kaya lewat di situ, ya. Jadi produknya karena produknya untuk ini nasabah prioritas, tentu pemasarannya juga berbeda, berada di ring 1. Tetapi ketika dia produknya itu untuk kalangan ya middle low atau tidak gitu keuntungannya itu tidak gitu besar gitu ya, tetapi memudahkan si konsumen. Ya, tentu bisa aja diletakkan pemasarannya itu di ring 2 ataupun ring 3 gitu. Oke. Nah, terus mengadakan penelitian pada konsumen. Nah, ini untuk apa? Untuk mengukur, menilai, dan menafsirkan keinginan, sikap, serta tingkah laku mereka. Jadi konsumen itu harus kita tahu tuh apa keinginan konsumen. Jangan kira-kira apa kebutuhannya itu ya kita asal-asalan jualannya gitu. Ya, ternyata kebutuhannya itu tidak besar atau keinginan si konsumen ini tidak besar pada produk yang akan kita jual. Tentu ini akan berimbas atau berpengaruh pada penjualan kita nanti. Itu. Baru volume penjualan yang menguntungkan, yaitu maksudnya dari apa? Ke kuantitas kita produk kuantitas kita terjual banyak. Itu masuk dari volume penjualan yang menguntungkan. Ya. Nah, baru kita masuk ke analisis pasar konsumen. Ini apa? Analisis pasar konsumen. Nah, analisis pasar konsumen ini pengembangan dari konsep 4U. Ya. 4U itu apa? Objektif,
organization, dan operation. Cuma ini perluasannya ada 6O. Ya. Yang pertama apa? Siapa yang ada di pasar konsumen? Nah, pasar konsumen ini terdiri dari individu-individu dan rumah tangga yang membeli dan membutuhkan barang dan jasa untuk keperluan pribadi. Ya. Nah, itu dibedakan berdasarkan umur, kemudian pendapatannya bagaimana, ya, tingkat pendidikannya, mobilitas dia bagaimana, selera itu harus berada di siapa yang ada di pasar konsumen kita, ya, harus dijelaskan. Kemudian apa yang dibeli konsumen, ya, atau objek. Tujuannya apa? Tujuannya agar barang dapat digolongkan ke dalam barang konsumsi maupun barang industri. Ya. Jadi harus dilihat itu konsumsi dia enggak, untuk keperluan dia sehari-hari enggak. Ya. Jadi itu harus dijelaskan, diberitahu untuk menganalisis pasar konsumen. Kemudian kapan konsumen membeli barang tersebut? Seperti kita tahu kan membeli barang itu kan bisa musiman ya. Misalnya contoh, kita ketika Agustusan, orang di situ baru sibuk menjual apa? Menjual bendera. Itu contohnya. Kemudian sekarang lagi apa? Lagi musim pandemik, tidak jauh dari kesehatan, ya. Berarti yang dijual itu bisa masker, ya, minuman-minuman citrus atau minuman vitamin C seperti itu, ya, minuman-minuman sehat seperti bir brand. Ini kan apa? Musiman, ya, bisa ya, berharap kita pandemi ini cepat berakhir. Nah, tapi saat ini kalau untuk buka usaha tidak lepas dari pandemi, maksudnya tidak jauh dari pandemi. Kebutuhan dari pandemi inilah harus yang kita ambil kesempatan kita untuk menjual produk yang terkait kesehatan. Ya. Kemudian siapa yang terlibat dalam pembeli itu? Nah, kita lihat apakah keluarga di dalamnya itu bisa aja misalnya suatu keluarga, ya. Siapa yang sering terlibat dalam pembeliannya? Apakah istrinya, apakah suaminya, apa anaknya? Itu harus juga untuk mengetahui karakteristik si konsumen. Ya. Tentu kan karakteristik konsumen itu kan pasti berbeda-beda setiap orang. Seperti itu. Nah, baru terakhir nomor 5, mengapa konsumen membeli? Nah, konsumen membeli itu karena ingin memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Timbulnya kebutuhan dan keinginan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya apa? Faktor sosial, ya, ekonomi, psikologis, perkembangan fisik, keagamaan, ya. Itu harus kita tahu kenapa konsumen membeli barang kita. Kalau nggak ada kan bagaimana kita bisa menganalisis perilaku konsumen, ya. Kemudian terakhir bagaimana konsumen membeli, ya. Misalnya kadang-kadang itu kenapa apa ya, beberapa tindakan yang untuk membuat keputusan itu apalah jenis produknya itu harus dijelaskan situ, ya, bentuknya, mereknya, jumlahnya, ya, dan bagaimana cara pembayaran produk yang kita jual, seperti itu, ya. Kemudian kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Pertama itu menurut Kotler dan Armstrong di tahun 2012 ada faktor budaya. Nah, ini merupakan bentuk paling dasar dari keinginan perilaku seseorang. Apa itu? Persepsi, pilihan, ya, perilaku yang dipelajari seseorang dari keluarganya. Ya. Nah, keinginan pilihan itulah harus dapat mempengaruhi perilaku konsumen itu. Kemudian ada faktor sosial. Nah, ini juga mempengaruhi perilaku pembelian. Ya, seperti apa? Seperti keluarga, ya, organisasi sosial, profesi, itu dapat kuat mempengaruhi pemilihan produk dan merek. Ya. Kok misalnya seandainya apa? Misalnya kita mau ada acara besar, ya, tentu kita akan pengen membeli barang itu yang
yang bagus, ya, yang kelihatan betul kita berwibawa. Itu contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kemudian faktor pribadi, ini bisa meliputi siapa? Meliputi umur, ya. Kemudian apa? Pekerjaan, ekonomi, gaya hidup, dan kepribadian. Terakhir ada faktor psikologi. Ini motivasi, ya. Contohnya faktor psikologi adalah motivasi, ya, keyakinan untuk mempengaruhi perilaku pembelian. Ini contoh dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen. Ya. Nah, tahap proses pengambilan keputusan pembelian itu pertama adalah menganalisis keinginan dan kebutuhan si konsumen itu. Makanya jangan pernah menjual barang yang emang tidak kalau kita berpikir ini bukan menjadi kebutuhan, tapi buatlah produk yang kita jual itu menjadi keinginan gitu. Ya, handphone yang mahal itu bisa menjadi bukan sebuah kebutuhan, tapi bisa menjadi sebuah keinginan. Ya. Baru apa sumber-sumbernya juga berasal dari mana, baru menetapkan tujuan si pembeli. Kemudian ada masuk strategi pemasaran. Ada yang bisa menjelaskan apa maksud dari strategi pemasaran, yaitu strategi produk. Kita tinggal 5 menit lagi. Oke, strategi produk ini adalah untuk mengetahui produk apa yang saat ini digunakan konsumen dan keuntungan apa yang diharapkan konsumen dari produk tersebut. Itu maksud dari strategi produk. Ya, jadi keuntungannya itu harus kita tahu. Apa keuntungan? Kenapa kita harus memakai produk? Kenapa konsumen harus memakai produk kita? Ya. Kemudian strategi harga. Ini untuk mengetahui seberapa pentingnya harga produk bagi konsumen, apakah dampak dari perubahan harga terhadap perilaku konsumen, ya, cocok nggak harga kita? Kalau kita naikkan itu bisa berpengaruh nggak pada keinginan atau kebutuhan dia dalam membeli produk kita? Itu juga harus kita, berarti harga itu tidak bisa harus kita analisis juga gitu, tidak bisa sukanya untuk menaikkan harga produk, ya. Baru strategi tempat. Di sini untuk mengetahui bagaimana konsumen dapat menjumpai produk kalian itu, produk yang bisa kita jual. Misalnya kalau online berarti seandainya menggunakan e-commerce bisa via Tokopedia, bisa menggunakan Shopee dan lain-lain. Baru strategi promosinya yaitu untuk mengetahui sarana ataupun media yang digunakan dalam mempromosikan produk, barang dan jasa tersebut. Oke. Terakhir ada strategi STP, ini mungkin kalau kalian sudah mengambil mata kuliah pengantar pemasaran, ya, ada namanya strategi STP, yaitu strategi segmentation, targeting, maupun positioning. Nah, tujuannya ini memposisikan suatu merek dalam benak konsumen, sehingga merek tersebut memiliki keunggulan kompetitif berkesinambungan. Ya, nah konsep segmentation ini pertama kali diperkenalkan oleh Wendell R. Smith pada tahun 1996 dengan judul Product Differentiation and Market Segmentation as Alternative Marketing. Nah, apa tahap pertamanya? Tahap pertamanya ada segmentation, yaitu mengsegmen pasar menggunakan variabel-variabel permintaan. Seperti apa kebutuhan pelanggan itu, keinginan pelanggannya, dan manfaat yang dapat diperoleh. Ya. Kemudian apa? Kemudian bisa bagaimana penggunaan media, ya, minat, opini dan lain-lain itu harus dibuat di dalam segmentation. Kemudian targeting, ya. Bagaimana targeting ini mengevaluasi daya beli masing-masing konsumen, ya. Bagaimana bisa nggak biaya produksi produk dan jasanya diinginkan pelanggan itu sesuai nggak dengan kompetisi
kompetensi inti dari perusahaan tersebut. Ya. Kemudian terakhir ada positioning. Ini untuk meletakkan siapa yang jangan sampai salah produk yang kita jual itu posisinya. Misalnya apa? Kita menjual barang untuk kaum milenial, ternyata kita letakkan pada 50 tahun ke atas, sehingga itu tidak unpositioning atau posisinya tidak tepat dalam menjual produk tersebut. Ya, jadi harus dilihat ini. Sama juga nanti dibuat juga di di bisnis plan-nya, bagaimana segmentasinya, targetnya siapa-siapa aja, positioning-nya. Contohnya misalnya orang yang menjual Daihatsu biasanya diletakkan pamerannya mungkin di daerah-daerah mall-mall yang masih dijangkau oleh menengah ke bawah gitu kan, karena itu harganya itu masih bisa dijangkau seperti itu. Nah, inilah maksud dari strategi persaingan berbasis pemasaran. Jadi nanti kalau ada yang kurang mengerti terkait soal terkait ini bisa tanya saya. Ini waktu juga tinggal 1 menit. Ya, ada pertanyaan lagi? Ada ya. Ini sudah saya absen melalui kamera. Terima kasih. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.